Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, semester 5, dari kelas 5-3 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1962201136. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang resource based theory dan 5 variabel lainnya untuk memenuhi ujian tengah semester. Resource based theory. Teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang ada di dalam perusahaan tersebut, di mana berupa aset berwujud maupun aset tak berwujud, yaitu adalah intellectual capital. Pengertian resource based theory menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Bontis et al. Pada tahun 2000, yaitu resource based theory adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan secara baik. Secara umum, sebagian peneliti sebelumnya mengidentifikasikan intelektual kapital, yaitu ada 3 bagian utama. Yang pertama yaitu adalah human capital, yaitu yang dimaksud dari human capital ini adalah skill atau keahlian yang terdapat pada karyawan perusahaan dan dapat menciptakan nilai tambah untuk perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah relational capital, yaitu semua sumber daya yang berhubungan dengan pihak luar seperti stakeholder, pemasok, serta pelanggan. Dan yang ketiga yaitu adalah kapital organisasi atau organizational capital, yaitu pengetahuan yang ada di organisasi secara menyeluruh seperti budaya perusahaan, prosedur standar, publikasi data, dan teknologi. Jadi, asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambah atau value added dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaannya itu sendiri. Selanjutnya, resource based theory ini memiliki variabel yang keterkaitan, yaitu ada 5 variabel. Yang pertama ada variabel independen, yaitu intellectual capital menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua ada variabel dependen, yaitu nilai perusahaan intellectual capital tidak berpengaruh secara langsung terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu variabel intervening. Ini adalah variabel yang ketiga, yaitu kinerja keuangan intellectual capital tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Dan variabel yang keempat yaitu adalah variabel competitive advantage, yaitu memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan yang kompetitif. Dan variabel yang terakhir yaitu adalah variabel kontrol, yaitu size leverage, yaitu kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai pasar. Sekian materi tentang hari ini, yaitu adalah resource based theory dan menyebutkan 5 variabel. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.